Boleh tahu nggak kira-kira perputaran uang dalam 1 tahunnya berapa dari para anggota ini? Dari penjualan ikan? Dari penjualan itu sekitar 700 Pak, sampai 600 miliar dari omset. 700 miliar per tahun perputaran uangnya. Koperasi Minas Mitra itu ada sosialnya Pak. Apa itu? Ada sekolah maritim yang anak nelayan gratis TIS. Ini sekolahnya yang memberikan koperasi? Koperasi. Iya, koperasi. Dananya dari koperasi. Subsidinya dari koperasi. Terus ada klinik kesehatan, dokternya ada dua. Iya, terus tidak dipungut biaya sepeser pun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ngebut Ngobrol Enak bersama Budi. Kali ini saya di Karongsong Indramayu. Ya, sebelah kiri saya adalah Pak Haji Darto, Ketua Koperasi Minas Sumitra, dan sebelahnya Mas Guntur. itu ada sekretaris. Kemudian ini adalah Pak Kadis Perikanan dari Kabupaten Indramayu dan Pak Dayim, pelaku usaha pedagang ikan topnya di sini. Hari ini di siang hari ya, pas hari bulan puasa, kita ngobrol-ngobrol sejenak Mas ya. Di belakang ada angin-angin dingin dari cold storage, jadi sebenarnya menambah kesejukan siang ini. Ini adalah kita semua di gudang beku cold storage kapasitas 300 ton. Merupakan bantuan pemerintah yang telah disampaikan kepada Koperasi Minas Sumitra itu tahun Pak 2021 ya. Nah, nanti kita dengar apa yang menjadi konsentrasi dari koperasi dalam pengelolaan ini, kemudian nanti dari pelaku usaha seperti apa, kemudian dari dinas untuk mendorong usaha-usaha perikanan di sini. Pak Darto, ketika Bapak selaku ketua koperasi di sini, anggota Bapak berapa? Alhamdulillah anggota kurang 67. 67. Koperasi ini berdiri kapan Pak? Udah lama. 1916 tertua di Indonesia. 1916. Alhamdulillah hari ini kita ketemu dengan koperasi, salah satu koperasi tertua terutama untuk perikanan ya Pak ya. 16. Sejarahnya sangat panjang ya. Namun demikian kita bicara yang hari ini terjadi ya kan. Jadi anggota adalah 60 ya Pak. 69 itu kira-kira kapalnya dari para anggota total berapa Pak? Kurang lebih 200 kapal. Ini adalah satu koperasi yang sangat bergerak cukup lama ya. Pak Darto. Nah, Pak Darto, apa yang menjadi penguat ketika Bapak dengan koperasi ini menerima bantuan pemerintah dalam bentuk cold storage 300 ton? Terima kasih. Ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Kementerian Kelautan karena sudah mempercayakan Koperasi Minas Sumitra manakala sudah membantu cold storage 300 ton pada tahun 2022. Mohon maaf bukan 2021. Waktu itu karena musim Covid akan membantukan. Karena salah satu cold storage yang cukup besar ini untuk kalau padi mah bulognya untuk menstandarisasi harga. Cover ya? Iya, ini berkat KKP. Saya matur nuwun dan sangat membantu buat nelayan kita yang ada di Karongsong. Alhamdulillah. Jadi manfaatnya adalah sebagai tempat penyimpanan dan juga untuk stabil harga ya Pak ya? Iya, stabil harga. Karena panen ini kan fluktuatif, panen ikan ini ya Pak ya? Nah ikan ketika murah disimpan, kemudian ketika dikurangkan diluncurkan. Selaku sekretaris Pak, membantu Pak Darto sebagai ketua, apa sih tantangannya membuat koperasi ini semakin bermanfaat untuk para anggotanya? Ya tentunya tantangannya sangat banyak sekali Pak. Tentu, meskipun kita juga berbasis koperasi, cuman pelayanan ke anggota juga kita dari semua kebutuhan para pemilik kapal itu ya kita layani. Gitu ya? Iya, makanya itu juga sebagai kunci Minas Sumitra masih eksis sampai sekarang. Ya, kalau Minas Sumitra ini koperasi yang dengan anggota 60 dan kapal hampir 200 tadi,
Boleh tahu nggak kira-kira perputaran uang dalam 1 tahunnya berapa dari para anggota ini? Dari penjualan ikan Dari nasional? penjualan itu sekitar 700 Pak, sampai 600 miliar dari omset. 700 miliar per tahun perputaran uangnya ya. Jadi para sahabat nyebut satu inspirasi kegiatan di Karongsong. Kalau kita lihat Karongsong di Mayu, ya Pak, itu tempatnya agak sedikit ke dalam dari Iya. pantai ya. Namun anggotanya itu sangat aktif, sangat dinamis. Bahkan TPI-nya itu adalah salah satu TPI yang paling aktif. Nah, saya mendengar salah satu pembeda dengan pembeda yang diawali dari koperasi ini adalah cara pembayaran ketika para pemilik kapal atau pemilik ikan ini menurunkan. Ya. Cara pembayaran itu kan mereka sangat mengapresiasi sebagai anggota koperasi itu. Ya. Yang dilakukan apa Pak? Alhamdulillah, kalau koperasi Minas Mitra kan dipercaya sama pemerintah daerah untuk mengelola TPI. TPI itu tempat pelelangan Ya. ikan. Di situ ada aktivitas sehari-hari, karena setiap mau lelang udah selesai baru yang menangin dulu itu Minas Mitra. Operasinya Yang nalangi Minas Mitra, pembayaran. Ya, buat nelayan. pembayaran sama nelayan tambah juragan. Oke. Ya, kalau bayarnya biasanya tuh ngambil dulu dengan dasar kepercayaan, karena sudah bertahun-tahun hubungan emosional antara buyer dan koperasi berjalan cukup lama, jadi saling percaya. Saling percaya. Kepercayaan nih Pak ya? Iya. Tadi kata kunci adalah kepercayaan Iya. antara pemilik kapal atau pemilik ikan ya kan? Betul. Ya, juragan tadi kepada koperasi Betul. dan koperasi kepada pembeli. Betul. Yang ini dihubungkan, jadi koperasi sebagai penghubung ini. Dengan perputaran itu terjadi sekarang sekitar 700 miliar per tahun. Ya, Pak. Itu salah satunya TPI dan perbekalan. TPI dan perbekalan. Iya. Ya. Kebutuhan nelayan. Kebutuhan nelayan. Kebutuhan nelayan. Jadi koperasi ini melayani tentang juga logistik, ya kan? Kebutuhan juga tentang konsultasi apabila terjadi satu Betul. permasalahan ada. Konsultasi hukum, Iya, itu include semuanya. Include semuanya. Sampai musibah Pak, musibah Ada juga. musibah. Musibah Ada juga ya? kita bantu. Jadi ngurusi asuransi Iya. nelayan dan Iya. sebagainya. Terus gini Pak, Ya. sangat luar biasa, harus dicontoh Pak, koperasi perikanan yang lain. Kenapa? Di koperasi Minas Mitra itu ada sosialnya Pak. Apa itu? Ada sekolah maritim yang anak nelayan gratis tis. Ini sekolahnya yang memberikan koperasi. Koperasi. Biaya koperasi. Dananya dari koperasi. Subsidinya dari koperasi. Terus ada klinik kesehatan, dokternya ada dua. Iya, terus tidak dipungut biaya sepeser pun. Syaratnya hanya anggota. Anggota, non Nelayan. anggota juga. Nelayan kita Anggota layani. ini. Anak nelayan, Anak keluarga nelayan boleh berobat. Pak Bisa. Ini yang satu mengembirakan. Di bulan Ramadan kita mendengarkan informasi-informasi yang menyejukkan ini. Bapak selaku pelaku usaha, sebelum Pak ke Pak Kadis ya. Gimana Pak? Terima kasih. Ya. Perkenalkan saya selaku Anggota. Pak Dagim, Bukan, Iya. mitra. Mitra. mitra daripada Ketua. Pertamina Sumitra. Alhamdulillah, setelah kami diberi kepercayaan dari pemasaran Ya. untuk Koperasi Minas Sumitra ini, alhamdulillah sangat terbantu. Terbantu dalam arti penyimpanan postorit yang istilahnya sudah disiapkan untuk kami selaku buyer. Aku bayar Pak ya. Artinya semua pedagang kita, kami punya kelompok Ya. di sini, alhamdulillah terbantu sama sekali. Sangat terbantu Pak. Sangat sekali. Alhamdulillah. Nah, makanya saya terima kasih kepada pengurus dari Sumitra, terutama Mas Guntur, Pak Jidarto. Saya bangga selaku mitra beliau di sini, selaku buyer memasarkan, bahkan kami juga menyiapkan dari apa yang diharapkan dari pengurus, dari pemasaran, setinggi mungkin saya lagi berusaha. Artinya dari tadi yang dibicarakan masalah ekspor lokal, makanya saya sekarang berani nampung tenggiri sana hampir 10 ton. 10 ton. Ya, Ah. di sini. Di sini, Pak. Nyimpannya di sini. Bapak udah kelihatan Ya. ya belah-belah nama saya di sana. Ya. Itu cadangan kita. Setelah nanti habis lebaran dari nelayan nggak ada yang datang, nah itu baru keluarkan. Nah, itu Jadi Bapak harapan. punya satu tempat penyimpanan yang terfasilitasi baik. Secara kemitraan dengan koperasi berjalan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu Pak Kadis. Apa Iya. dengan kondisi ini usaha sudah berkembang, ya kan?
dan semuanya. Bagaimana kisaran kehadiran pemerintah daerah mendorong upaya usaha ini semakin berkembang. Monggo Pak. Pinjam Pak. Pinjam dulu Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Alhamdulillah siang ini bisa berkumpul di Cold Storage, salah satu kawasan pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indramayu. Alhamdulillah. Karena tadi apa yang disampaikan betul, di Indramayu ini koperasi yang terbesarnya adalah Koperasi Perikanan Laut Minas Sumitra, dan bahkan mungkin di Jawa Barat yang berkontribusi terbesarnya adalah dari sini, dari Indramayu. Dari Indramayu ya. Dari Indramayu. Lebih dari 50% produksi perikanan tangkap itu dari Indramayu, dan dominannya Karangsong, Jabar ya, Jabar. Jadi kami sampaikan terima kasih juga kepada para pengurus, para ini mitra luar biasa nih. Alhamdulillah dapat memanfaatkan Cold Storage dengan baik, dan kami juga bersyukur Pak Dirjen, amanah yang diberikan dari KKP kepada kami terkait dengan gudang beku atau Cold Storage ini bisa termanfaatkan dengan baik, dan tentu ini akan berdampak pada multiplier effect yang luar biasa. Kita bisa lihat ada pekerja-pekerja di sini, kemudian jasa-jasa transportasi dan lain sebagainya. Ini akan menguatkan lagi apa yang kita inginkan bersama, pertumbuhan ekonomi yang sempat kemarin agak terhambat, ini bisa dilakukan dengan baik lagi. Harapannya mudah-mudahan nanti sinergitas kami dengan KKP, dengan pemerintah provinsi, nanti dengan kabupaten dan pelaku usaha seluruhnya, stakeholder terkait, bisa terus ditingkatkan dan saling memberikan informasi apa yang bisa kami lakukan di pemerintahan daerah. Dan sebagai informasi Pak Dirjen, alhamdulillah Ibu Bupati tahun kemarin membelikan kapal keruk. Itu fantastis nilainya, 15 miliar. Dan untuk mungkin nanti tidak hanya di sini, termasuk muara-muara lain, itu adalah bentuk perhatian pemerintah daerah. Mudah-mudahan ke depan pelaku usaha yang juga mungkin belum bermitra dengan KPL bisa segera bermitra, karena tadi alhamdulillah Koperasi Perikanan Laut Minas Sumitra ini menjadi kebanggaan kami semuanya. Saat pandemi lain collab, koperasi bisa nalangi dulu tuh, tetap berjalan, pasar terhambat, ditalangi dulu, walaupun mungkin utangnya jadi agak banyak dulu. Artinya beliau ini pengurus sangat komitmen untuk mensejahterakan masyarakat, wabil khusus anggotanya. Mungkin itu sementara. Terima kasih Pak Kadis. Jadi sahabat ngebut, ini satu koperasi yang dari segi usia sangat sepuh lah. Pengalamannya banyak, namun intinya diteruskan oleh generasi saat ini, tapi adalah satu yang dikembangkan. Bagaimana membuat koperasi ini menjadi satu penyangga kehidupan usaha para anggotanya, dan juga menjadi penjamin kepada para mitranya. Kan ini Pak? Betul. Ya kan? Dan sampaikan Pak Kadis tadi adalah satu bagaimana kita mendorong bahwa koperasi ini ada satu kegiatan yang sifatnya adalah sosial, ya, yang dikembangkan. Ini koperasi ini levelnya bisa memberikan pendidikan gratis, kemudian juga pengobatan secara cuma-cuma atau tidak berbayar kepada anggotanya dan kepada dan sekitarnya. Semoga dari usaha dari Pak Kasim tadi selaku pelaku Tayyib, pelaku usaha, dan didorong oleh semuanya ini menjadi usaha yang semakin Karangsong menjadi satu sentra perputaran ekonomi berbasis perikanan, ya kan? Semoga usaha ini akan mengangkat semua ekonominya, baik pelaku usaha maupun anak buah kapal, ya. Mereka berikan kesempatan termasuk masyarakat dan masuk masyarakat sekitarnya, ya. CS 3.000 atau kursus 3.000 salah satu stimulus 300 ya. 300 mohon maaf, 300 stimulus
ini semua berkembang, semoga semakin berkembang Pak Darto, Mas Guntur, kemudian Pak Daim dan Pak Kadis. Kami ucapkan terima kasih, sahabat ngebut, inilah kisah inspiratif dari Karongsong Indramayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.